Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Retno Septiani serta rekan saya Bernadetta Larasati dan Siti Rizka Triani. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pengaruh perubahan biaya tetap terhadap break-even point. Sebelum kita membahas mengenai pengaruh perubahan biaya tetap terhadap break-even point, sebaiknya kita terlebih dahulu tahu apa itu break-even point. Break-even point adalah kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Artinya, dalam kondisi ini, jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan atau tidak mengalami kerugian, atau yang sering dinamakan dengan impas. Akan berbeda apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Artinya, jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, artinya jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah biaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadetta Larasati. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan biaya tetap terhadap BEP. Untuk menentukan BEP, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Materi kami akan berfokus pada biaya tetap. Mungkin kita mengira bahwa biaya tetap adalah biaya yang nilainya tidak akan berubah pada setiap periodenya. Namun, ada beberapa biaya tetap yang mengalami perubahan, seperti biaya sewa gedung, biaya asuransi, biaya pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan, dan biaya tagihan listrik dan air. Yang pertama, perubahan pada biaya sewa gedung mengalami perubahan karena adanya penambahan jumlah unit gedung yang disewa. Yang kedua adalah biaya asuransi. Mengalami perubahan karena adanya perubahan tarif yang dibayarkan, mengalami perubahan. Dan yang ketiga adalah biaya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini dikenakan bagi perusahaan yang memiliki tanah dan bangunan sendiri. Pemerintah menetapkan tarif 0,5% dari nilai jual kena pajak. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap 1 tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Kemudian, beban penyusutan, penambahan atau penurunan aktiva tetap mempengaruhi besarnya beban penyusutan pada satu periode. Yang kelima, tagihan listrik dan air bisa mengalami perubahan karena tarif yang berlaku pada periode tersebut. Lalu, apa yang terjadi jika biaya tetap mengalami perubahan? Sesuai konsepnya, bahwa BEP terjadi ketika jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jumlah biaya itu sendiri terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, sehingga
Jika biaya tetapnya naik, maka pendapatannya juga harus naik supaya tetap berada pada titik impas. Sebaliknya, jika biaya tetap turun, maka pendapatan juga harus turun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Rizka Triani. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus pengaruh perubahan biaya tetap terhadap break-even point. Di sini ada 3 kasus. Yang pertama yaitu kondisi di mana sebelum adanya perubahan biaya tetap. Yang kedua, kondisi di mana setelah adanya perubahan biaya tetap, yaitu ketika biaya tetap mengalami penurunan. Dan yang ketiga yaitu ketika biaya tetap mengalami kenaikan. Di sini diketahui unitnya sebanyak 100 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.000 dan biaya tetap untuk kasus yang pertama sebesar Rp40.000. Untuk kasus yang kedua mengalami penurunan yaitu sebesar Rp20.000 dan untuk kasus yang ketiga mengalami kenaikan yaitu senilai Rp60.000 dengan biaya variabel sebesar Rp120.000 dan menghasilkan laba untuk kasus yang pertama yaitu sebesar Rp40.000. Bagaimana cara menghitung laba? Untuk mencari laba yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Di sini untuk kasus yang pertama diketahui total pendapatannya yaitu Rp200.000 didapat dari 100 dikali 2.000 yaitu Rp200.000 dan total biayanya yaitu sebesar Rp160.000 didapat dari Rp40.000 ditambah Rp120.000 sehingga laba yang dihasilkan yaitu 200 dikurangi Rp160.000 yaitu sama dengan Rp40.000. Dan untuk kasus yang kedua maupun yang ketiga perhitungannya sama. Selanjutnya kita akan mencari BEP dalam satuan maupun dalam rupiah. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yaitu BEP dalam satuan. Rumusnya biaya tetap dibagi harga jual satuan dikurangi biaya variabel persatuan. Kita masuk ke contoh kasus yang pertama ya. Biaya tetapnya di sini diketahui Rp40.000 dengan harga jual satuan sebesar Rp2.000 dan biaya dikurangi biaya variabel persatuan. Berapa biaya variabel persatuannya? Biaya variabel persatuannya yaitu sebesar Rp1.200 didapat dari di sini biaya variabelnya sebesar Rp120.000 dibagi unitnya 100. Rp120.000 dibagi 100 sama dengan Rp1.200 sehingga harga jual satuan sebesar Rp2.000 dikurangi biaya variabel persatuan sebesar Rp1.200 sama dengan 800. Kemudian biaya tetap Rp40.000 dibagi 800 sama dengan 50. Di sini untuk kasus yang pertama diketahui BEP dalam satuannya yaitu 50. Kita lanjut untuk mencari BEP dalam rupiahnya. Rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Kita cari dulu biaya variabel dibagi penjualannya berapa. Di sini biaya variabelnya yaitu sebesar Rp120 dengan penjualan. Penjualan di sini artinya yaitu total pendapatan atau total penghasilan dari aktivitas penjualan. Untuk kasus yang pertama, penjualannya yaitu Rp200.000 didapat dari 100 dikali Rp2.000 sehingga biaya variabel Rp120 dibagi Rp200.000 sama dengan 0,6. Kemudian kita hitung 1 dikurangi 0,6 yaitu 0,4. Dan tadi untuk kasus yang pertama diketahui biaya tetapnya Rp40.000 dibagi 0,4 sama dengan 100. Sehingga untuk kasus yang pertama nilai BEP dalam satuannya yaitu 50, sedangkan BEP dalam rupiahnya yaitu Rp100.000. Untuk kasus yang kedua maupun yang ketiga perhitungannya sama. Untuk kasus yang kedua ketika biaya tetap di posisi Rp20.000 maka BEP-nya yaitu 25 unit atau
dalam rupiah yaitu Rp50.000, dan ketika biaya tetapnya mengalami kenaikan, ketika biaya tetapnya di posisi Rp60.000, maka BEP dalam satuannya yaitu sebesar 75 unit dan dalam rupiahnya yaitu sebesar Rp150.000. Di sini kita mengalami titik impas untuk kasus yang pertama itu ketika perusahaan berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp100.000 atau perusahaan berhasil menjual barang sebanyak 50 unit. 50 unit dikali harga satuan Rp2.000, 50 dikali Rp2.000, hasilnya Rp100.000. Ini titik impas sebelum adanya perubahan. Sedangkan ketika biaya tetapnya mengalami penurunan, yaitu ketika posisi Rp20.000, perusahaan akan berada di titik impas ketika perusahaan berhasil menjual 25 unit barang dikali harga satuannya Rp2.000, atau dalam rupiah artinya 25 dikali Rp2.000 yaitu Rp50.000. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, ketika biaya tetapnya mengalami kenaikan, yaitu ketika biaya tetap berada di posisi Rp60.000, maka perusahaan akan berada di titik impas ketika perusahaan berhasil menjual 75 unit, atau dalam rupiah yaitu 75 dikali Rp2.000 sama dengan Rp150.000. Dari materi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa perubahan biaya tetap berpengaruh terhadap break-even point. Apabila biaya tetap mengalami kenaikan, maka break-even point-nya juga akan naik. Sebaliknya, break-even point akan turun apabila biaya tetap mengalami penurunan. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.